Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firkasari Dewi dari jurusan Teknik Informatika kelas 5 gabungan 1 web. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan atau mendemo aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi yang berjudul Pendataan Pegawai di Rumah Sakit Djafar Harun, Pelaka Utara. Oke, baiklah, langsung saja kita melangkah ke aplikasinya. Yang pertama itu kita lihat di sini sudah ada data pegawai. Nah, inilah tampilan data pegawainya. Lalu kita menuju ke aplikasinya. Nah, inilah tampilan database-nya. Selanjutnya kita akan buka aplikasinya. Setelah kita menunggu karena sedang diproses. Nah, baiklah, inilah tampilan menu awalnya. Nah, di sini menu awalnya. Selanjutnya kita akan menuju ke data pegawai, di mana data pegawai ini kita tambahkan untuk nama pegawai-pegawai yang ada di kantor Rumah Sakit Djafar Harun. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini kita memberikan tanggal. Nah, di sini otomatis tanggal kita bisa mengubahnya ke tanggal, misalnya tanggal 15. Di sini terdapat NIP pegawai. Saya contoh 140.801.188 sebagai contoh. Lalu di sini namanya Raihan. Di sini ada pemilihan fotonya. Nah, kita klik foto. Nah, ini akan secara otomatis akan menuju ke folder. Nah, contoh saya ambil ini, lalu kita open. Nah, sudah muncul tampilan fotonya. Selanjutnya kita akan memasukkan nicknya. Misal 140.4411.567. Nah, di sini ada dokumen KTP atau dokumen-dokumen yang bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari file yang akan kita simpan ke dalam. Nah, misalnya di sini saya akan memasukkan Hayaruddin. Filenya yaitu kita open. Nah, di sini filenya sudah secara otomatis langsung masuk. Di sini ada umur. Misalnya dia umur 22 tahun. Tempat lahirnya di Palopo. Tanggal lahir itu misal tanggal lahirnya di sini kita bisa klik secara otomatis. Bulan 12. Bulan 11. Di sini bisa saya kasih 2000. Nah, di sini ada tertera nomor HP. Terserah kita. Ini sebagai contoh saja. Alamat rumah, anggrek. Lokasinya kita bisa klik untuk mencari lokasi tempat tinggal. Nah, lokasi tempat tinggal dari sini kita bisa kasih pindah di mana lokasi tersebut. Nah, contoh saja di sini. Nah, selanjutnya di sini ada golongan darah. Misalnya golongan darah AB. Di sini ada pemilihan jabatan. Di sini dia jabatannya dalam kantor rumah sakit itu sebagai apa? Contohnya seperti sebagai sekretaris. Nah, di sini gajinya
gaji pokoknya itu kita bisa ketik secara otomatis, itu misalnya 1 juta. Nah, di sini gaji bersihnya misalkan kita secara otomatis itu 500. Contoh. Nah, di sini lama bekerja itu 1 tahunan. Kita bisa pilih 1 tahun. Jumlah anak misalnya 1, nama istri Fitra, pekerjaan IRT. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memasukkan data pegawai tersebut, selanjutnya kita save. Nah, secara otomatis dia akan tersimpan di bawah sini. Nah, di sini di database-nya secara otomatis. Nah, di sini database-nya secara otomatis dia akan tersimpan. Misal di sini Raihan, foto, nik, dokumen, umur sudah masuk. Nah, selanjutnya kita melangkah ke data pegawai. Nah, di sini kita melangkah ke data cuti pegawai. Nah, data cuti pegawai di sini ada tambahan pegawai yang ingin cuti. Nah, di sini ada nama karyawannya itu misalnya Raihan. Jabatannya sebagai sekretaris dalam kantor. Di sini tanggalnya misalnya tanggal 15 dia mulai cuti. Pengajuan cutinya. Terus di sini sampai tanggal misalnya 31. Nah, totalnya itu ada contoh ada 1 minggu. Lalu done. Nah, di sini keterangannya itu misalnya dia cuti ke luar kota. Nah, disetujui lalu otomatis akan kita save. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kalau di database, nah secara otomatis data Raihan ini sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya itu kita menuju ke data sakit pegawai. Nah, di sini misalkan pegawai tersebut itu tidak hadir karena dia sakit. Nah, cara menambahkannya itu seperti yang tadi, kita klik tambah. Lalu di sini kita simpan nama karyawan, nama pegawai yang berhalangan. Misal Raihan, jabatannya dalam kantor itu sebagai sekretaris. Lalu kita pilih tanggal sakitnya. Nah, tanggal sakit. Terus total sakitnya itu ada, misalnya dia sakit selama 1 minggu atau 2 minggu, itu saya memilih 1 minggu saja. Kita done. Lalu nah, selanjutnya kita klik keterangan. Nah, keterangannya ini dia sakit. Nah, setelah itu lalu kita save. Nah, di sini nama pegawai atas nama itu muncul. Nah, coba kita menuju ke database-nya. Nah, database-nya sakit karyawan. Nah, di sini sudah muncul data pegawai yang berhalangan sakit. Ada Raihan, sekretaris, 1 minggu sakitnya. Nah, kita kembali ke data pegawai. Setelah itu kita bisa menuju ke menu awal. Nah, di sini ke data pasien, misalnya di sini kita bisa menghapusnya. Nah, misalnya si Raihan, kita bisa edit.
Nah, kita misalnya bisa edit di sini namanya Roni. Setelah itu kita save. Nah, otomatis namanya sudah terganti. Nah, selanjutnya kita kembali. Nah, di sini ini datanya kita bisa hapus. Nah, kita klik hapus, langsung delete. Nah, di sini otomatis Raihan sudah otomatis nama pegawai data pegawai Raihan itu sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita ke data cuti pegawai. Nah, data cuti pegawai ini kita bisa klik lalu di sini kita bisa edit juga. Misalnya kita edit namanya nama Raihan, misalnya kita ganti menjadi bendahara. Nah, di sini kita setuju lalu save. Nah, di sini sudah otomatis terganti jabatannya. Nah, di sini kita bisa hapus data pegawainya itu dengan cara kita klik lalu kita delete. Nah, kita kembali ke data cuti pegawai. Di sini otomatis nama data pegawai Raihan sudah terhapus. Nah, begitupun dengan data sakit. Nah, data sakit ini kita bisa edit juga seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita kembali lalu kita klik ketika kita ingin menghapus nama data Raihan, kita tinggal mengklik delete. Nah, di sini data Raihan sudah terhapus secara otomatis. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, itulah hasil presentasi atau hasil mendemo aplikasi yang sudah kami buat menggunakan aplikasi Upsheet. Mungkin hanya itu saja yang saya paparkan pada hari ini. Saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.